Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Putra 47. Mudah-mudahan semuanya tetap pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sedikit berbagi ilmu tentang rasa atau ruh kita, hakikat ruh kita yang sebenarnya, seperti apa wujudnya dan apa warnanya. Baca pelan-pelan dengan ketenangan, karena bukan ilmu yang menjadi, melainkan kesadaran yang menjadi. Rasa itu tiada berjasad, karena rasa tidak bisa didefinisikan sebagai atau begitu. Kita hanya bisa menyebut manis tanpa bisa mendefinisikan apa itu manis. Itulah sebabnya rasa itu dikatakan tiada berjasad, tetapi nyata adanya. Rasa yang tidak berjasad itulah berwujudan ruh pada kita. Kalau dibalik sebenarnya oleh sebab keberadaan ruh pada jasad kitalah, makanya kita bisa merasa. Kalaupun mau dikatakan berjasad, ruh kita itu jasad kodim, sedangkan tubuh kita itu jasad makhluk atau muhadas. Apa buktinya rasa itu berwujud ruh? Buktinya rasa dan ruh sama-sama tidak bisa didefinisikan begini atau begitu. Kita tidak bisa menyebutkan bentuk ruh kita begini begitu. Warna ruh kita itu apa, aroma ruh kita itu bagaimana, ruh kita itu lembut atau kasar, bagian-bagian dari ruh kita itu apa saja, ruh kita itu pada jasad bertempat di mana. Itulah bukti bahwa ruh itu hakikat dari pribadi kita yang tidak bisa disebut. Quran Surat Al-Insan ayat 76. Tetapi nyata adanya rasa yang tiada berjasad itulah berwujudkan ruh pada kita. Kalau dibalik, sebenarnya oleh sebab keberadaan ruh pada jasad kitalah, makanya kita bisa merasa. Oleh sebab adanya ruh lah jasad ini bisa melihat, mendengar, berkata-kata, bergerak, dan lain sebagainya. Dengan kesadaran ini, jadi siapa sebenarnya yang sholat ketika Anda sholat? Tentu ruhlah yang sholat. Nama lain dari ruh ialah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa sebenarnya yang sholat ketika Anda sholat? Tentulah ruh, zat Allah lah yang sholat. Nama lain ruh kita juga ilahi, ialah nur ilahi atau cahaya Tuhan. Jadi siapa sebenarnya yang sholat ketika Anda sholat? Tentu nur ilahilah yang sholat. Zat Allah itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana nur ilahi itu bukan ilahi, atau sebagaimana cahaya Tuhan itu bukan Tuhan, tapi zat Allah itu satu atau esa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana nur ilahi itu esa dengan ilahi, atau sebagaimana cahaya Tuhan itu esa atau satu dengan Tuhan, sang pemilik cahaya. Matahari dengan sinarnya itu satu, sebab tidak ada jeda ruang kosong yang mengantarakan matahari dengan sinarnya. Tubuh kita itu satu dengan ruh kita satu atau esa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jasmani, ruhani kita itu esa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, dimanapun, ketika melakukan apapun, jasad itu hanya tempat untuk merasa. Sebelum ini kita mengira jasad inilah yang bertakbir, ruku atau sujud, padahal rasalah yang sebenarnya bertakbir dan bersujud. Sebelum ini kita mengira jasad inilah yang bertakbir, ruku, sujud, padahal ruhlah yang sebenarnya bertakbir, berruku dan bersujud. Sebelum ini kita mengira jasad inilah yang bertakbir, ruku, dan sujud,
padahal nur ilahilah yang sebenarnya bertakbir, berruku dan bersujud. Sebelum ini kita mengira jasad inilah yang bertakbir, ruku dan sujud, padahal zat Allah lah yang sebenarnya bertakbir, ruku dan sujud. Sekarang kita sadar bahwa yang bertakbir, ruku, sujud itu rasa atau nur ilahi atau zat Allah yang esa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kesadaran inilah mudah-mudahan kita dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala mengalami sendiri rasanya hadis qudsi. Pembicaraan ini erat kaitannya dengan pelajaran sifat 20 zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan para arif billah dan muwahhid ulama ahli tauhid terdahulu. Jadi jangan salah paham, pelajaran sifat 20 bukanlah ajaran yang mengarahkan agar hamba merasa sama dengan Allah atau Allah bisa jadi Allah atau hamba menjadi Allah. Pelajaran sifat 20 zat Allah ialah jalan pemahaman agar kita menyadari dan merasakan keberadaan kita ini senantiasa kekal atau bersatu beserta Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dan di luar ibadah, bahkan di dalam sakaratul maut. Kemanapun kita pergi, walaupun ke dasar laut, ke atas langit, atau masuk ke dalam gua, kita tetap tidak bisa berpaling dari kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita hidup di dalam zat Allah sendiri. Kita hidup di naungan atau diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit pemahaman tentang rasa atau nur kita atau ruh kita atau nur ilahi atau zat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.